Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filza Masturah dengan NIM 1714040026 ingin menjelaskan di sini tentang kesimpulan materi matematika dextrit pada UAS. Untuk tugas UAS. Relasi yang pertama adalah relasi rekursif. Pengertian dan bagian-bagiannya. Definisi pertama, suatu relatif rekursi untuk sebuah barisan AN merupakan sebuah rumus untuk menyatakan AN ke dalam satu atau lebih dari suku-suku sebelumnya dari barisan tersebut untuk suatu bilangan bulat non-negatif N. Suatu barisan disebut solusi dari sebuah relasi rekursi jika suku-suku pada barisan tersebut memenuhi relasi rekursinya. Dalam relasi rekursif terdapat kondisi awal dan bagian rekursifnya. Adapun yang kedua itu jenis-jenisnya. Suatu relasi rekursi linear homogen berderajat dengan koefisien konstan memiliki bentuk umum. AN sama dengan C1AN dikurang 1 tambah C2AN dikurang 2 ditambah seterusnya sampai ditambah CKAN dikurang K. Dengan C1 dan C2 sampai seterusnya CK adalah bagian real dan CK tidak sama dengan 0. Relasi rekursinya ialah ada di tabel berikut. Nah, kita ke bagian C, yaitu menentukan relasi rekursi linear homogen dengan koefisien konstan. Tentukan solusi dari relasi rekursi. AN sama dengan AN dikurang 1 ditambah 2 AN dikurang 2. X dengan A0 sama dengan 2 dan A1 sama dengan 7. Maka terlihat di sini jawabannya. Persamaan di atas disebut persamaan karakteristik dan memiliki dua akar berbeda, yaitu R1 sama dengan 2 dan R2 sama dengan min 1 yang disebut akar-akar karakteristik. Dan ada juga poset dan lattice. Sebuah lattice L adalah sebuah poset di mana info A, B dan inf A, B dan sub A, B ada untuk sembarang A, B elemen L. Diagram HC dari poset hingga S adalah graf berarah di mana simpulnya adalah elemen dari S dan busurnya menghubungkan simpul A dan simpul B jika A, B secara alternatif di diagram HC dapat digambarkan secara vertikal di mana simpul A digambarkan di bawah simpul B jika A lebih kecil dari B dan kedua simpul tersebut terhubung langsung oleh cross garis jika A, B. Dalam konteks lattice bisa dilihat untuk ABC elemen L ketiga aksioma berikut terpenuhi. Yang pertama disebut dengan komutatif, yang kedua disebut dengan asosiatif, yang ketiga disebut absorpsi, dan yang terakhir adalah disebut dengan lattice distributif. Selanjutnya ada aljabar Boolean. Bisa dilihat berlaku aksiomanya. Yang pertama identitas, yang kedua komutatif, yang ketiga distributif, yang keempat komplement. Dan ada juga hukum identitas dan hukum idempotennya. Ada hukum komplement, ada hukum dominansi, ada hukum involusi, hukum penyerapan, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum De Morgan, dan hukum 0 atau 1. Bisa dilihat tabel pada aljabar Boolean 2. Selanjutnya ada gerbang logika. Pengertian gerbang logika berdasarkan Wikipedia ialah gerbang logika atau gerbang logik adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika Boolean untuk mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Gerbang logika terutama diimplementasikan secara elektronis menggunakan diode atau transistor. Akan tetapi dapat pula dibangun menggunakan susunan komponen yang memanfaatkan sifat elektromagnetik
atau relay, cairan optik, dan bahkan mekanik. Dapat dilihat ada jenis-jenis gerbang logika yaitu 6 buah. Yang pertama gerbang AND, yang kedua gerbang OR, yang ketiga gerbang NOT, yang keempat gerbang NAND, kelima gerbang NOR, yang keenam gerbang XOR, yang ketujuh adalah gerbang XNOR. Di sini adalah tabel-tabel dari jenis-jenis gerbang logika. Coba diperhatikan. Kita masuk kepada konsep dasar teori graf. Suatu graf atau G adalah sebuah pasangan tak terurut dari V dan E, yaitu G sama dengan V dalam kurung G dan E sama dengan G. Hasilnya V di koma E. Dengan yang pertama V adalah himpunan simpul atau vertex, yang kedua E adalah himpunan sisi G, yaitu pasangan tak berurut dari dua simpul. Selanjutnya ada graf khusus. Yang pertama graf tak berarah. Graf tak berarah G sama dengan V, E adalah graf dengan mempunyai beberapa syarat, yaitu V adalah suatu himpunan yang anggotanya disebut vertex atau titik. E adalah suatu himpunan dari pasangan tak berurut dari dua titik, disebut edge atau garis. Definisi graf berarah. Dari beberapa graf khusus ada yang kedua adalah graf berarah. Graf berarah G sama dengan V, A. Bedanya dengan yang tak berarah, yang V-nya, E, sedangkan yang berarah adalah V, A. Dan mempunyai syarat dua buah, yaitu yang pertama V adalah suatu himpunan yang anggotanya disebut vertex atau titik. Yang kedua ada A adalah suatu himpunan dari pasangan terurut dari titik tersebut. Bisa dilihat gambarnya. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi graf kosong. Graf nol atau graf kosong adalah graf yang tidak memiliki garis. Notasinya adalah N. N dengan N banyaknya titik dari N besar. Bisa dilihat daripada gambar 3.12. Selanjutnya kita masuk kepada bagian graf bagian. Graf bagian H dari graf G sama dengan V, E adalah pasangan tak berurut dari W dan F, yaitu H sama dengan W, F. Dengan W lebih mencakup kepada V dan F tidak lebih daripada E. Dinotasikan dengan H tidak lebih dari G. Perhatikan gambar 3.13 dan gambar 3.14. Adapun selanjutnya adalah graf teratur. Graf teratur adalah graf yang setiap titiknya mempunyai derajat yang sama. Notasinya adalah RD dengan D sebagai derajat setiap titiknya. Banyaknya garis pada graf teratur adalah M sama dengan ND per 2. Bisa kita lihat pada gambar 3.15 dan gambar 3.16. Selanjutnya ada graf lengkap. Graf lengkap adalah graf yang setiap titiknya adjacent dengan semua titik lainnya pada gambar tersebut. Misalnya adalah KN dengan N banyaknya titik. KN adalah graf teratur berderajat N dikurang 1. Banyaknya garis KN adalah M sama dengan M dikurang 1 per 2. Dan bisa dilihat dari gambar 3.17, gambar 3.18, gambar 3.19 dan gambar 3.20. Misalkan titik-titik X1, X2, X3 dan seterusnya adalah titik-titik pada KN, terdapat garis antara X1 dengan X2, X3, X kurang 1 dan XN, jadi ada N dikurang 1 garis. Terdapat garis antara 2 dengan X3, terus XN kurang 1, X baru XN, jadi ada N dikurang 2 garis. Terdapat garis antara X3 dengan X4,
terus xn kurang 1 dan xn, jadi ada n kurang 3 garis. Dan yang terakhir sebelumnya terdapat garis antara xn sama dengan 2 dengan xn dikurang 1 dan xn, jadi ada 2 garis. Terdapat garis antara xn kurang 1 dengan xn, jadi ada 1 garis. Jadi total garis ada n dikurang 1 ditambah n dikurang 2 ditambah n dikurang 3 ditambah 2 dan tambah 1 sama dengan n dalam kurung n dikurang 1 dibagi 2. Selanjutnya ada materi tentang derajat titik. Derajat titik suatu titik pada graf G adalah banyaknya titik lain yang terhubung secara langsung ke titik tersebut. Yang pertama ada penyajian dengan matriks. Terus lintasan terpendek, algoritma Dijkstra. Dalam algoritma Dijkstra ada tabel hasil setiap stepnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dengan demikian jarak terpendek dari V1 ke V2 adalah 16 dengan jalur V1 ke V2, ke V3, ke V5, ke V6 dan ke V7. Bisa diperhatikan dengan seksama. Ini adalah sebagai contoh, hitunglah jarak terdekat dari V1 ke V2 pada gambar berikut. Terus ada pohon. Pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Pohon G sama dengan V kurang E, adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N. Berikut adalah sifat-sifat pohon G. Pertama, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dalam lintasan tunggal. Kedua, G terhubung dan memiliki N kurang 1 buah sisi. Dan ketiga, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki N kurang sisi. Keempat, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Ini ada gambarnya. Ada gambar pohon, yang bagaimana gambar yang pohon dan yang bukan pohon. Dan ada pohon merentang. Yang terakhir ada pohon merentang, yaitu graf merentang yang berupa pohon dari graf terhubung. Pohon merentang dapat diperoleh dengan memutus sirkuit dalam graf terhubung. Simpul pada pohon merentang T sama dengan simpul pada graf G. Nah, sisi-sisi pada pohon merentang T merupakan subset dari sisi-sisi graf G. Dan yang terakhir kita akan membahas pohon merentang minimum. Pohon merentang minimum adalah pohon rentang dari suatu graf berbobot G yang memiliki bobot minimum di antara pohon rentang lain yang mungkin dibentuk dari graf berbobot G. Misalkan G adalah graf berbobot pohon merentang T dari graf G merupakan hasil bobot dari semua sisi di T. Persoalan pohon merentang minimum adalah menentukan sisi-sisi yang berhubungan titik-titik pada jaringan sehingga didapatkan jumlah bobot sisi yang minimum, dan gambarnya ada pada gambar tersebut, bisa diperhatikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, salah dan jangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.